Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tadi yang hubungin saya siapa? Yudhistira, mana Yudhistira? Yuk, ada berapa? Izin dokter, saya dokter. Nah, ada berapa adik temanmu? Satu kelas ada berapa? Ada Kelas apa? sekitar Mm-mm. 43 orang. 43. Ini masih kurang 11 orang. Yuk, suruh masuk cepat dong, udah online kok ya. Baik dokter. Cepat, saya kasih waktu 3 menit. Kalau enggak ya sudah, ini yang saya anggap hadir yang ini. Ya, sudah lebih dari jam 7.15. Ada ini kelas B apa? Benar dok. Kelas B atau A? Kelas B. Mas Bedok. Kelas B. B. Iya. Ya, yuk jam 7.25 sudah ya, saya absen ya. Saya tolong salah satu selain Yudhistira tolong kirimin absennya kelas ini ya. Kemudian sambil didengarkan sambil nunggu 7.25 ya. Nanti ini apa namanya, kuliah online ya. Nanti tetap kalian ambil absen manual ya. Kemudian absen ya. Tak Pak Sabir kemudian absen. Masing-masing absen manual sendiri, tanda tangan sendiri ya. Terus hmm, tolong nanti jam 7.25 saya minta di screenshot ya sebagai eh, bahan untuk administrasi yang hadir siapa aja. Baik dok. Baru nambah satu, ayo. 1 menit lagi yuk. Berarti nanti kamu siang nggak usah, sudah bebas ya. Silakan mau kuliah lainnya silakan. Tentang manajemen puskesmas dan klinik Pratama kan ya, ini ya. Ya, sudah 7.25 ya. Yudhistira mana Yudhistira? Siap dok. Yuk, jadi buka kameranya terus screenshot. Ini yang saya anggap hadir ya. Sambil dikasih apa-apa tadi. Halaman pertama, halaman kedua gitu. Izin mengambil alih dokter, saya yang screenshot. Hmm. Baik, teman-teman. Halaman yang pertama 1, 2, 3. Halaman yang kedua 1, 2, 3. Baik, sudah dokter. Ya, sudah ya. Kirim ke saya deh ya, Jepri ya. Baik dok. Oke, kita mulai kuliah tentang manajemen puskesmas dan klinik Pratama. Ya, saya share. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita ini masuk dalam salah satu kurikulum pendidikan Fakultas Kedokteran, yaitu mempelajari tentang manajemen pelayanan kesehatan primer. Nah, primer itu kan ada yang ada di lini primer, ada puskesmas dan klinik Pratama. Ya, apa artinya pelayanan kesehatan primer? Kita tahu, Mutia apa Mutia? Brainstorm aja, brainstorm. Yang ada di kepalamu apa disampaikan?
Dibuka Kalau maksudnya. kesehatan pertama dok, Ya pertama primer pertama artinya apa? Dijelaskan artinya apa? kesehatan pertama yang didapatkan pasien dok. Ya, kurang spesifik lagi. Jadi dia merupakan garda terdepan ya, garda terdepan dari pelayanan kesehatan. Jadi yang paling mudah diakses, paling gampang ya. Dan sekarang dengan sistem BPJS semua dimulai dari klinik Pratama. Ya, apalagi untuk rujukan harus dari Pratama. Ya, Pratama itu terdiri dari puskesmas dan klinik Pratama. Suara saya sudah sedikit. Terdengar dok. Ya, iya, oke. Oh, belum saya ini ya. Oke, lanjut. Yang pertama kita pelajari tentang puskesmas ya. Puskesmas itu merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan. Ya, jadi dia juga melayani perorang maupun masyarakat pada tingkat pertama. Nanti masuk klinik pertama ya, masuk kesehatan primer. Kemudian tetap prinsipnya adalah mengupayakan secara komprehensif promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan mengutamakan promotif dan preventif. Oh ya, tujuannya untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ada dasar hukumnya yaitu pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas ya, khusus tentang puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Ya, ini aturan dasar hukum dari puskesmas. Jadi kalau mau belajar tentang puskesmas, yaitu dari ada dasar hukumnya silahkan dibaca ya. Kemudian kita mempelajari prinsip penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang dari puskesmas. Prinsip puskesmas itu apa? Pada dasarnya puskesmas memenuhi paradigma sehat, yaitu untuk seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mencegah dan mengurangi risiko kesehatan. Ya, eh, pada dasarnya prinsip puskesmas tadi ya, sebenarnya dia memenuhi prinsip komprehensif yaitu promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif, tetapi kan mengutamakan promotif dan preventif. Nah ini paradigma sehatnya, prinsipnya puskesmas itu mencegah masyarakat yang sakit daripada mengobati. Gitu ya. Jadi di puskesmas nanti kalau kalian sudah lulus sarjana kan ada penempatan di puskesmas juga ya, koas itu juga kalian paham oh ternyata kegiatan di puskesmas tidak hanya mengobati orang sakit tapi juga mencegah orang sakit ya, ini pada dasarnya seperti itu prinsip. Kemudian pertanggungjawaban wilayah, jadi puskesmas bertanggung jawab terhadap kesehatan wilayah kerjanya, karena puskesmas itu tingkat apa ya, tingkat apa puskesmas? Puskesmas tingkat apa? Halisa, puskesmas tingkat apa? Halisa, Iya puskesmas dokter. tingkat apa puskesmas? Adanya puskesmas itu di wilayah apa? Ada yang bisa? Minimal di mana puskesmas itu? Wilayah kerjanya apa? Yang pertama dok. Iya tahu, pertama itu sudah saya sebutkan. Maksudnya wilayah kerjanya dia tingkat apa? Tingkat desa mungkin dok. Kecamatan dok. Kecamatan dok. Kecamatan. Ya ini dasar banget ya, kamu di SD sudah belajar ini. Ya, jadi puskesmas itu ada di tiap kecamatan. Tingkat wilayah kerjanya dia kecamatan minimal satu ya, dan berarti dia bertanggung jawab. Misalnya kecamatan Gunung Pati, puskesmas Gunung Pati berarti dia bertanggung jawab atas kesehatan di masyarakatnya di Gunung Pati gitu ya. Kemudian bertanggung jawab juga tentang kemandirian masyarakat itu tadi ya. Jadi berusaha mencegah sakit dulu dengan apa? Dengan mendorong gaya hidup sehat bagi tiap individu, keluarga maupun masyarakat. Kemudian prinsip pemerataan ya, dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Jadi pada dasarnya puskesmas itu tempatnya biasanya sudah diakses oleh orang-orang di wilayah kerjanya, ya di wilayah
Tadi ya di puskesmas Gunung Pati berarti dia mudah dijangkau oleh masyarakat Gunung Pati, gitu ya, bisa diakses. Kemudian memenuhi teknologi tepat guna. Jadi ya, alat-alatnya standar, staf medisnya juga standar seperti itu ya. Sudah memenuhi standar memenuhi SOP gitu ya. Dia berikutnya ada prinsip keterpaduan dan berkesinambungan. Jadi prinsipnya mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM. UKM itu upaya kesehatan masyarakat dan UKP itu upaya kesehatan perseorangan, lintas program dan lintas sektor, serta melaksanakan sesuatu yang hidup dengan manajemen puskesmas. Jadi prinsip ini, jadi puskesmas itu kan tadi menyelenggarakan prinsip UKM, UKP dan UKM. Jadi selain mengobati orang yang datang sakit gitu ya, tapi puskesmas juga punya prinsip untuk mencegah upaya kesehatan masyarakat. Jadi kemudian juga dilaksanakan lintas program. Jadi di dalam puskesmas itu kan banyak program, misalnya program pengendalian infeksi, program lingkungan sehat. Nah, itu saling berkesinambungan, saling berkaitan dan juga lintas sektor. Sektornya misalkan untuk puskesmas itu sektor kesehatan ya. Kemudian juga ada sektor lain, misalnya sektor kebersihan, keamanan dan sebagainya yang diselenggarakan oleh pemerintah ini bisa saling bekerja sama saling terkait. Ya intinya program-program dari satu puskesmas itu bisa terkait dengan sektor ataupun program lainnya di luar puskesmas. Jadi bisa bekerja sama dengan klinik, dengan pemerintah dan sebagainya ya. Kemudian juga sebagai pusat sistem rujukan pertama ya puskesmas. Kemudian lanjut ya tugas dan fungsi puskesmas. Tugasnya tadi ya ini absen sudah saya terima. Tugas puskesmas tadi adalah menyelenggarakan UKP dan UKM ya dengan tujuan apa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat di wilayah kerjanya ya. Nah ini ada secara tertulis ditulis ya setelah tertulis tugas puskesmas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat. Ini tadi kan selaras dengan prinsip puskesmas yang mencegah terlebih dahulu daripada mengobati ya. Kemudian juga mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Ini terkait juga dengan upaya pemerintah itu pembangunan kesehatan ya. Jadi puskesmas itu kan berada di bawah pemerintah di daerahnya gitu ya. Berikutnya fungsinya apa? Yaitu menyelenggarakan tadi sudah ya upaya kesehatan masyarakat yang pertama itu pencegahan ya. Kemudian upaya kesehatan perorangan itu pengobatan ada orang yang sakit datang sakit kemudian ada pelayanan UKP ya dan juga ada tambahannya sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Jadi seperti ya, apa mahasiswa bahas setelah sarjana nanti akan koas salah satunya ditempatkan di puskesmas karena memang puskesmas fungsinya salah satunya adalah sebagai wahana pendidikan kesehatan. Berikutnya, oh ini saya ambil dari tadi ya dasar hukum puskesmas. Fungsinya itu apa saja ini bisa dibaca ya nanti bisa dibaca dipahami ya melaksanakan perencanaan ya berdasarkan analisis masalah kesehatan. Jadi ini nanti juga kamu pelajari di semester berapa? Semester 6 kalau nggak salah nanti ya. Ada analisis yang ada praktikum IKM ini ya. Jadi menganalisis masalah kesehatan yang ada di sekitar kita itu apa gitu ya. Kemudian menyelesaikan atau memberikan solusinya. Ini juga bagian dari salah satu hal yang dilakukan oleh puskesmas ya. Kemudian berikutnya melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. Jadi apabila dari pemerintah ada kebijakan kesehatan baru misalnya ya, mengadakan senam sehat untuk seluruh masyarakat gitu ya di Indonesia, pemerintah otomatis akan menurunkan ke fasilitas kesehatan yang lebih kecil. Ya, yang tadi kita tahu garda terdepannya adalah puskesmas. Jadi puskesmas ini punya peranan penting dalam melaksanakan program tersebut. Ya, meratakan, mensosialisasikan
mempublikasikan, bahkan memonitoring dan mengevaluasinya ya. Kemudian berikutnya ya tadi ada melaksanakan komunikasi, informasi ya sama ya. Jadi apabila ada informasi, puskesmas ini yang yang paling dekat dengan masyarakat seperti itu ya. Berikutnya ini sudah ya benda teknis. Ya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas ya. Jadi puskesmas itu kan juga walaupun dia garda terdepan di masyarakat ya, tapi kalau wilayah kerjanya kan lumayan besar tuh. Bisa ratusan, bisa ribuan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Jadi tidak mungkin hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas saja. Biasanya butuh bantuan dari masyarakat itu sendiri, yang mana sudah diberikan pelatihan oleh puskesmas, yang biasa dinamakan kader, ya kader kesehatan di masing-masing misalnya RT, RW gitu ya. Jadi juga melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas gitu ya. Kemudian ini juga secara ini untuk yang kader, kemudian di dalam juga yang internal puskesmas juga puskesmas meningkatkan kompetensi dari tenaga kesehatan. Yang misalnya tenaga mengikutkan pelatihan APD, penggunaan APD atau pelatihan pencegahan infeksi dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya ini yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pencatatan pelaporan dan evaluasi terhadap kesehatan itu sendiri. Jadi setiap orang yang periksa sakit, kemudian kamu punya datanya tiap bulan, tiap minggu akan di data gitu ya. Tiap bulan akan di data lagi lebih besar lagi, kemudian akan dianalisis, kemudian dirangkum seperti itu ya, dibuat laporan, kemudian tiap 3 bulan sekali dilaporkan ke dinas kesehatan ya, dinas kesehatan setempat. Jadi puskesmas tidak hanya terus melakukan pengobatan gitu aja, terus programnya dilakukan gitu, tapi ada prinsip monitoring dan evaluasinya, yang mana pada strata yang lebih tinggi dari puskesmas biasanya langsung ke dinas kesehatan gitu ya. Kemudian berikutnya ya lanjut langsung saja ya. Lanjut, ini juga fungsi lain ya dari puskesmas ya, komprehensif tadi sudah kita bahas, kemudian promotif preventif ya sudah kita bahas ya. Puskesmas pada dasarnya tidak hanya melayani sebagai individunya, masyarakat sebagai individu saja, tapi juga masyarakat sebagai bagian dari saya ulang. Jadi prinsip fungsi puskesmas itu tidak hanya melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menganggap masyarakat sebagai satu individu saja, tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Jadi ini maknanya misalkan ada orang yang sakit, periksa ke puskesmas ternyata sakit TBC gitu ya, batuk-batuk. Jadi puskesmas tidak hanya mengobati orang yang sakitnya saja, kemudian diberikan obat, nanti kontrol lagi sudah balik, sudah selesai seperti itu. Bukan seperti itu ya, tapi karena TBC berpotensi menularkan ke lingkungan sekitarnya, maka puskesmas juga menangani masyarakat di sekitar orang yang sakit itu. Apakah diperiksa, apakah diberikan obat pencegahan gitu ya, dan sebagainya, dilihat kondisi lingkungannya seperti apa gitu ya. Ini makna yang makna yang C, poin C. Kemudian berikutnya ya ini tadi sudah kita bahas ya, tetap di puskesmas tetap ada rekam medis ya. Jadi nanti kalau kalian tugas di puskesmas bagian pelayanan ya tetap harus mengisi rekam medis dengan baik. Ya tadi sudah kita bahas pencatatan pelaporan, peningkatan kompetensi juga sudah. Ya, juga. Kemudian berikutnya adalah persyaratan dari puskesmas. Tadi ya sudah kita bahas bahwa puskesmas itu minimal ada satu di tiap kecamatan, bisa lebih dari satu. Ya, berdasarkan apa? Pertimbangannya dari
pelayanannya, jumlah penduduknya, atau aksesnya. Kalau misalnya jumlah penduduknya di satu kecamatan kok banyak, ya bisa ditambah puskesmasnya lebih dari satu, ya. Atau aksesnya yang puskesmas utama, yang pertama kok susah, berarti bisa ditambah yang aksesnya yang lebih mudah lagi, ditambah satu puskesmas lagi, gitu ya. Tergantung dari. Dan berikutnya, persyaratan lainnya untuk mendirikan puskesmas ada syarat lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kesehatan, tenaga ketenagaan, farmasi, dan laboratorium. Kita akan bahas satu-satu ya. Berikutnya, nah ini syarat lokasi. Untuk bisa mendirikan puskesmas itu ada syarat geografis ya. Jadi letak geografisnya apa? Misalnya mudah diakses ya, tanahnya tidak bergerak, misalnya tidak di tempat yang rawan longsor gitu ya. Kemudian misalnya masyarakat ada di bawah gunung kok puskesmasnya kok di atas gunung, kan kurang pas gitu ya, susah diakses ya. Ini juga mudah untuk akses transport, jalur transportasinya juga mudah gitu ya. Kontur tanahnya tadi ya tidak rawan longsor misalnya. Ada fasilitas parkir karena ada orang yang datang ke situ bawa kendaraan ya. Fasilitas keamanan juga ya, tidak rawan dicuri, ada keamanan, misalkan ada satpamnya dan sebagainya. Berikutnya ketersediaan fasilitas publik ya. Jadi apa misalnya ada kamar mandi umum, ada tempat menyusui, kemudian tadi ya ada apa bisa dilewatin oleh jalur transportasi umum. Kemudian juga ada syarat pengelolaan kesehatan lingkungan. Jadi memenuhi syarat pengelolaan kesehatan lingkungan. Ini yang pertama syarat yang kedua ya, kita di syarat lokasi, kemudian sekarang syarat bangunan, yaitu memenuhi persyaratan administratif. Jadi ketika ada satu puskesmas yang berdiri itu pasti dia sudah memenuhi syarat administratif. Jadi ada izin nih berdiri ya. Kemudian persyaratan kesehatan. Jadi apa bagian dari puskesmas itu apa aja, bisa ruangannya itu sudah ada syaratnya seperti itu ya. Kemudian juga keselamatan kerja gitu ya, misalnya puskesmas kok untuk bisa mengakses puskesmas masyarakatnya harus naik tangga lantai 2 itu ya ada syaratnya, tidak seperti itu ya. Jadi bisa diakses oleh orang yang sakit. Kalau orang yang sakit suruh naik tangga kan kesulitan ya. Kemudian yang ini tadi sudah teknis bangunan bersifat permanen dan terpisah dari bangunan lain. Jadi pada umumnya puskesmas itu tidak kontrak. Jadi dia memang punya bangunan sendiri dan juga terpisah dari bangunan lain. Misalnya ada rumah dinasnya itu dia terpisah, atau tidak mungkin puskesmas itu mepet sama mall gitu ya. Bagian dari mall tidak mungkin, atau toko pertokoan tidak mungkin ya. Jadi dia terpisah dari bangunan lain. Kemudian dia sudah kita bahas menyediakan fungsi keamanan, kenyamanan, perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lain-lain gitu ya. Termasuk untuk berkebutuhan khusus anak-anak dan lansia. Jadi misalkan di puskesmas ada tangganya, misalnya tangga 3 trap gitu ya, itu berarti ya kita harus menyediakan akses untuk kursi roda misalnya ya. Jadi yang nggak ada tangganya dibikin yang apa sih, kayak naikkan itu ya, apa namanya itu ya. Jadi akses untuk jalur kursi roda. Kemudian berikutnya biasanya puskesmas juga punya bangunan rumah dinas untuk tenaga kesehatan. Syarat prasarana berikutnya ya, itu ada ini ya, bisa dibaca, ada sistem ventilasinya cukup, pencahayaan, sanitasi, kelistrikan, sistem komunikasi ya, gas medik, proteksi petir, proses kebakaran, pengendalian kebisingan, transportasi vertikal untuk bangunan yang lebih dari lantai 1 ya. Misalkan ada 2 lantai, 3 lantai, berarti ya harus punya misalnya lift atau eskalator gitu ya. Ada puskesmas keliling, kendaraan ambulan puskesmas keliling ya, atau ambulan ya. Berikutnya syarat peralatan kesehatan. Nah, ini peralatan kesehatan yang ada di puskesmas itu harus memenuhi standar mutu, standar keamanan, dan standar keselamatan. Punya izin edar ya. Kemudian juga rutin diuji dan dikalibrasi. Kemudian syarat dari ketenagaan ada
minimal ada dokter terlayanan primer, dokter gigi, dokter umum ya, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga lab ya, gizi dan farmasi. Kemudian untuk tenaga yang non medis, kesehatan non medis bisa dari staf administrasi, resepsionis, akuntan, tugas kebersihan, IT dan nutrisi. Kemudian syarat farmasian dan laboratorium ya. Iya. Jadi kalau ada layanan kefarmasian di satu puskesmas ya harusnya dilakukan oleh orang yang berkompetensi di bidang tersebut. Misalnya punya apoteker, asisten apoteker di situ ya. Kemudian juga layanan lab juga harus ada laborannya. Dan alat-alatnya memenuhi peralatan standar dari laboratorium tersebut ya. Berikutnya ini kategori dari puskesmas, ada puskesmas kawasan perkotaan, pedesaan, dan di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Ya, nah ini kalau puskesmas di perkotaan aktivitas lebih dari 50% penduduk yang di wilayah kerjanya adalah dari sektor non agraris, biasanya industri, perdagangan dan jasa. Ya, biasanya juga ada fasilitas sekolah. Ini dibaca aja ya. Ini biasanya puskesmas perkotaan ini biasanya seperti ini sifatnya. Kemudian untuk puskesmas pedesaan biasanya 50 lebih dari 50% penduduknya adalah sektor agraris, ya misalnya tani, gitu ya, nelayan dan sebagainya. Kemudian untuk puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil itu biasanya untuk wilayah sulit dijangkau atau rawan bencana, ya. Kemudian ada untuk menuju ke puskesmas tersebut biasanya aksesnya lebih sulit dibandingkan dengan yang tidak terpencil. Jadi ada akses transportasi umum yang dijadwalkan biasanya rutin 1 minggu sekali atau 2 kali gitu ya. Kemudian jarak tempuhnya tidak lebih dari 6 jam ya. Kemudian juga ini nanti ini untuk puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil tergantung dari lokasinya di mana. Jadi bisa berbeda di masing-masing kawasan terpencil itu. Berikutnya penyelenggaraan puskesmas. Ya, jadi untuk puskesmas berdiri itu harus memenuhi dia paham tentang organisasi di puskesmas itu ya. Kemudian juga melaksanakan upaya kesehatan tadi ya UKM dan UKP. Memenuhi syarat akreditasi biasanya dilaksanakan 3 tahun sekali. Juga memenuhi syarat jaringan pelayanan jaring fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. Pendanaannya juga ya dari APBD. Kemudian ada sistem informasi puskesmas. Nah ini kita bahas satu-satu untuk organisasi puskesmas. Kalau untuk puskesmas rawat inap ya itu jadi puskesmas ada rawat inap dan non rawat inap. Non rawat inap ya tidak menyelenggarakan untuk hanya rawat jalan saja gitu ya. Kemudian ada yang rawat inap, jadi misalkan ada yang pasien yang perlu dirawat ya bisa dirawat di puskesmas tersebut gitu ya. Kemudian syarat lainnya adalah organisasi lainnya adalah dipimpin oleh seorang kepala puskesmas. Biasanya sekarang masih disyaratkan seorang dokter gitu ya, minimal sarjana dan punya kompetensi manajemen kesehatan masyarakat. Kemudian minimal sudah 2 tahun bekerja di puskesmas tersebut dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Kemudian, nah biasanya untuk puskesmas di perkotaan itu ya sudah dokter dan minimal masa kerja 2 tahun dan hanya berfokus pada manajemen puskesmas saja. Tapi untuk wilayah puskesmas di wilayah terpencil itu biasanya kepala puskesmasnya kalau misalkan tenaga kesehatannya kurang bisa ikut turun untuk melayani upaya kesehatan, ya. Jadi ikut mengobati masyarakat yang sakit gitu ya, melaksanakan program dan sebagainya. Dan boleh minimal D3 ya. Sekarang organisasi puskesmas ya. Kepala puskesmas ini ada di komponen puskesmasnya ada siapa saja? Kepala puskesmas, kepala subTU ya, penanggung jawab yang program pencegahan ya, kemudian upaya yang pengobatan atau pelayanan kesehatan, kefarmasian, laboratorium, kemudian jaringan penanggung jawab jaringan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Nah ini upaya kesehatan apa saja yang di puskesmas?
Jadi tingkat pertama bisa tadi ya rawat jalan, ada IGD-nya, one day care, home care, dan rawat inap. Ini macam-macam pelayanan kesehatan yang biasa ada di puskesmas itu ya. Berikutnya untuk upaya kesehatan masyarakat biasanya meliputi apa saja, ada promosi kesehatan ya. Promosi kesehatannya tentang apa nanti tergantung dari laporan kesehatan yang sudah dievaluasi tadi tiap 3 bulan. Oh ternyata kok banyak lagi banyak DP dalam 3 bulan terakhir, berarti promosi kesehatan nanti membuat program tentang pencegahan demam berdarah seperti apa gitu ya. Kemudian KIA, KB, pelayanan gizi gitu ya. Jadi KIA kesehatan ibu dan anak ada tentang ada posyandu, mengadakan posyandu gitu ya untuk memantau misalkan berat badan dan tinggi badan dari anak-anak, balita, kemudian juga ibu hamil ya, dan pelaksanaan KB, pelayanan gizi ya, misalnya memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil, kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit ini masuk ke program tadi juga ya, promosi kesehatan. Nah, tadi sudah kita bahas ya, puskesmas itu menyelenggarakan apa saja ya. Untuk membuat puskesmas tetap berdiri itu kan butuh manajemen. Jadi ada tim manajemennya, ada tim pelayanan kesehatan, ada tim farmasian, lab dan sebagainya. Kemudian untuk akreditasi Pak, untuk menjadikan puskesmas itu tetap menjaga mutunya itu perlu dipantau, dievaluasi, dimonitoring dan evaluasi tiap 3 tahun sekali. Biasanya dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri. Jadi sudah ada lembaga khususnya. Ya, berikutnya ya tadi ya jaringan pelayanan jaring fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. Ya tadi sudah kita bahas. Puskesmas itu juga punya jaringan, jadi tidak hanya sendiri gitu ya. Misalkan butuh untuk misalnya kok ternyata kok sekarang aksesnya masyarakat lebih banyak, tuh puskesmas yang lebih kecil lagi bisa mengadakan puskesmas pembantu ya, kemudian puskesmas keliling ya atau bidan desa, kemudian jaringan fasilitas kesehatan apa bisa punya kerjasama dengan klinik, rumah sakit atau apotek atau lab dan di sekitar puskesmas. Dan berikutnya dapat melakukan rujukan sesuai dengan sistem rujukan. Ya tadi ya puskesmas juga bisa menjadi karena dia merupakan pelayanan kesehatan primer, jadi merupakan menjadi sistem rujukan tingkat pertama. Pendanaannya dari mana? Dari APBD, APBN, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ya. Berikutnya di puskesmas juga punya sistem informasi. Ya, sistem informasinya juga bertingkat. Ya, jadi puskesmas itu kan di bawahnya dari dinas kesehatan. Jadi otomatis ada komunikasi antara puskesmas dan dinas kesehatan. Ya, tadi yang sudah kita bahas yaitu ada sistem monitoring dan evaluasi dari puskesmas tiap 3 bulan sekali. Ada pelaporan dari puskesmas yang dilaporkan ke dinas kesehatan. Itu sebagai bentuk dari sistem informasi dari puskesmas. Pun dari atas, misalkan ada program dari dinas kesehatan, program baru gitu ya, bisa diturunkan ke puskesmas, kemudian diselenggarakan atau dipublikasikan ke masyarakat. Gitu ya. Berikutnya, ini tadi sudah kita bahas pelaporan. Ya, kemudian berikutnya, nah, puskesmas dalam pelaksanaan juga dibina dan diawasi oleh siapa? Oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, kemudian ya biasanya oleh dinas kesehatan ya atau pemerintah kabupaten atau kota. Berikutnya tujuannya apa pembinaan pengawasan ini? Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam hal fasilitas, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Berikutnya ini tadi untuk perizinan dan registrasi dari puskesmas. Tiap puskesmas punya izin menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemda untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Jadi kan tadi tiap 3 tahun sekali diadakan akreditasi, akan dievaluasi apakah masih layak puskesmas ini seperti itu ya.
Kemudian berikutnya, setiap puskesmas punya izin wajib melakukan registrasi yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota kepada Menteri. Ya, jadi puskesmas punya izin diajukan ke Pemda, ya, tiap 5 tahun dievaluasi, kemudian Pemda menaikin lagi ke Menteri, gitu ya. Jadi akan dievaluasi bertingkat. Berikutnya. Nah, ini puskesmas sebenarnya bisa kalau memang wilayah kerjanya kok penduduknya banyak, bisa ditingkatkan, dan apabila perlu memenuhi persyaratan ya bisa ditingkatkan menjadi rumah sakit milik pemerintah daerah. Tapi kan misalkan puskesmasnya berubah jadi rumah sakit pemerintah daerah, otomatis harus berdiri puskesmas baru yang mana harus mencakup wilayah di kecamatan tersebut ya. Ya, untuk puskesmas selesai ya. Kita lanjut ke klinik. Klinik ini juga merupakan pelayanan kesehatan primer yang pertama, bisa merupakan garda terdepan ya dari masyarakat. Klinik itu yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan ya, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Jadi bisa ada klinik apa? Klinik pratama, klinik utama ya. Dan ada dasar hukumnya ya dari klinik, yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2014. Berikutnya, ini jenis klinik tadi ya saya sudah sebutkan, ada klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama yaitu menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. Jadi dia hanya pelayanan kesehatan dasar. Ya, kalau yang utama bedanya ada pelayanan medik spesialistik. Jadi bisa ada dokter spesialis gitu ya. Kalau klinik pratama biasanya dokter umum, perawat, petugas farmasi dan sebagainya ya. Berikutnya, klinik dapat dimiliki oleh pemerintah daerah atau masyarakat, ya, atau perorangan gitu maksudnya. Berikutnya, sama punya persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, tenagaan, peralatan, kefarmasian dan lab. Dan kita bahas satu untuk lokasi ya. Jadi untuk mendirikan klinik tidak hanya terus ingin mendirikan di sini langsung mendirikan, itu tidak bisa seperti itu. Jadi ada syaratnya. Jadi pemerintah kabupaten atau kota mengatur persebaran dari klinik tersebut ya. Jadi kalau di satu wilayah sudah cukup, dirasa cukup ada satu klinik saja di situ ya sudah, tidak. Kalau ada yang mau mendirikan lagi belum tentu mendapatkan izin gitu ya, tergantung dari banyak hal ya. Kemudian tadi ya berdasarkan rasio jumlah penduduk diatur persebarannya. Lokasinya juga harus memenuhi syarat kesehatan lingkungan dan juga memenuhi ketentuan perundangan. Tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan atau pegawai instansi tersebut. Nah, biasanya di satu perusahaan yang dengan sekian pegawainya gitu ya, sekian karyawannya itu biasanya punya ada dan sudah menjadi syarat, jadi minimal dengan tenaga kerja sekian itu harus memiliki klinik khusus untuk karyawan di satu perusahaan tersebut. Nah, ini namanya klinik perusahaan. Dokter yang ada di situ namanya dokter perusahaan. Ya, jadi hanya melayani untuk karyawan dari perusahaan. Atau bisa juga kadang misalnya jumlah karyawannya tidak terlalu banyak, bisa dititipkan ke perusahaan lain, ke klinik perusahaan. Berikutnya syarat bangunannya bersifat permanen ya, tidak terganggu fisik dengan tempat tinggal perorangan ya, tidak boleh bergabung dengan rumah ya gitu. Kemudian tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan yang sejenis. Jadi juga harus memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanannya tadi ya. Salah satunya misalnya klinik kok di lantai 2 ya harus ada akses transportasi untuk naik ke lantai 2 gitu ya. Berikutnya bangunannya terdiri di atas apa? Ada ruang pendaftaran atau ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat, ya, ruang periksa, tindakan, pojok ASI, kamar mandi dan sebagainya. Ada yang klinik rawat inap, ya, juga harus memenuhi persyaratan dari klinik rawat inap.
Biasanya ada labnya, ada ruang farmasi, ada dapurnya ya. Kemudian diatur juga jumlah tempat tidurnya paling sedikit 5 dan paling banyak 10. Kemudian prasarananya ada instansi sanitasi, listrik ya. Kemudian pencegahan kebakaran ada apa gitu ya. Ada ambulan khusus rawat inap. Ini ambulan ya, ambulan itu khusus rawat inap maksudnya ya. Kemudian ada sistem gas medis, tata udara, pencahayaan. Dan juga harus terpelihara dan berfungsi dengan baik. Jadi kalau ada rawat inap ya misalnya ada apa ya untuk maupun rawat inap maupun rawat jalan ya klinik itu pembuangannya limbahnya harus diatur, kemudian kebersihannya ya dan sebagainya. Kemudian berikutnya untuk tenagaan, penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis, biasanya dokter ya. Jadi yang penanggung jawab satu klinik itu biasanya pakai SIP-nya dokter. Ada nih punya SIP di klinik tersebut ya, dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Jadi misalkan satu klinik itu bisa pakai SIP-nya satu dokter hanya sebagai penanggung jawab saja, atau bisa juga dokter tersebut sebagai penanggung jawab plus sebagai pemberi pelayanan. Ya, kalau sudah bertanggung jawab atas satu klinik, ya sudah dia tidak bisa bertanggung jawab di klinik yang lainnya, gitu ya. Tapi misalnya untuk pemberi pelayanan kita punya 3 SIP ya silakan. Tapi untuk penanggung jawab hanya di satu tempat, gitu ya. Berikutnya untuk rawat jalan terdiri dari tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lain, non kesehatan ya. Untuk rawat inap harus ada petugas gizi, ada analis kesehatan ya, kemudian dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Untuk tenaga medisnya minimal 2 dokter dan atau dokter gigi. Jadi satu klinik biasanya ada dokter giginya, itu bisa ya dari memberikan pelayanan kesehatan gigi itu juga bisa. Berikutnya untuk utama minimal 1 dokter spesialis ya. Jadi ada dokter umum dan dokter spesialis. Jadi ya untuk klinik utama itu dia memberikan pelayanan kesehatan spesialistik. Jadi ya minimal harus ada dokter spesialisnya. Kemudian harus masing-masing dokter yang ada di klinik tersebut punya STR dan SIP-nya ya. Kemudian ini ya bekerja sesuai standar profesi, memenuhi SOP ya, sesuai dengan etika profesi, menghormati hak pasien ya dan sebagainya. Untuk klinik 24 jam harus menyediakan dokter dan tenaga kesehatan yang sesuai dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Jadi kalau misalkan itu klinik buka 24 jam berarti harus ada dokter yang jaga malam seperti itu. Berikutnya peralatan ya, harus ada peralatan medis dan non medis dan sesuai dengan standar ya. Kemudian juga memenuhi standar punya izin edar ya. Jadi misalkan ada peralatan untuk misalkan tensi misalnya ya harus sesuai standar. Ya sekarang yang digunakan apa dengan digital ya, sudah harus punya digital tensi digital gitu ya. Kemudian apa ada ya intinya semua alat yang ada di klinik itu sesuai dengan standar dan memiliki izin edar. Kemudian juga diuji dan dikalibrasi rutin ya. Kemudian untuk peralatan medis dengan sinar pengion misalnya kok punya fasilitas untuk ronsen berarti harus ada izinnya. Ya, berikutnya kefarmasian. Kalau untuk yang klinik rawat inap wajib ada bagian kefarmasian, tapi untuk rawat jalan tidak wajib. Ya, nah kalau untuk kalau ada bagian kefarmasiannya harus ada apoteker yang punya izin, ya, dan punya izin semacam SIP tapi punya apoteker gitu ya. Kemudian berikutnya, nah kalau ada bagian farmasi di situ bisa melayani resep dari dokter di klinik tersebut maupun dari luar. Ya, berikutnya
laboratorium ya. Jadi untuk yang klinik rawat inap wajib ada penyelenggaraan laboratorium. Nah, laboratorium sendiri ada yang pratama dan ada juga yang madya. Kalau yang pratama itu biasanya yang di klinik utama, di klinik pratama, tapi untuk yang madya biasanya di klinik utama, ya. Kemudian juga punya perizinan. Lanjut, ya itu sudah kita bahas ya perizinan. Jadi untuk mendirikan klinik itu ya harus ada izinnya, ya izinnya dan ini harus lengkap seperti itu. Kemudian berikutnya. Nah ini, setiap klinik wajib punya izin mendirikan dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten atau kota atau dinas kesehatan. Kemudian ini syaratnya ya, ada identitas pemohon, fotokopi dari badan hukum ya, bisa klinik itu bisa milik perorangan, bisa milik badan hukum. Ya, misalnya kemudian ada sertifikat tanahnya, misalkan kontrak, ada surat kontrak minimal 5 tahun ya, dan sebagainya ya. Kemudian misalkan izin didirikan gitu ya selama 6 bulan bisa diperpanjang lagi. Lanjut lagi. Ya, izin operasional biasanya diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan ya. Kemudian ini untuk pengetahuan aja dibaca. Kemudian sebelum masa berlaku habis sudah dihabisi minimal 3 bulan sebelumnya sudah diajukan. Ya. Kemudian penyelenggaraan klinik bisa saja home care, one day care, rawat jalan, rawat inap ya. Kemudian juga memenuhi hak dan kewajiban klinik dan juga melaksanakan akreditasi. Nih, jenis pelayanannya tadi ya tetap secara komprehensif yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kemudian dalam bentuk apa saja pelayanannya yaitu rawat jalan, rawat inap, one day care atau home care. Untuk rawat inap maksimal 5 hari. Jika perlu lebih lama maka akan juga rumah sakit. Ya ada ketentuannya ya. Kemudian untuk klinik pratama itu hanya bisa bedah kecil misalnya lifting ya. Kemudian bedah tanpa anestesi umum atau spinal. Kalau klinik utama bisa dengan anestesi bedah dengan anestesi umum atau spinal. Iya, untuk klinik utama kan ada pelayanan spesialistik, jadi bisa dengan anestesi umum atau spinal gitu ya, bisa bedah yang lebih besar lagi gitu ya. Kemudian berikutnya nanti dibaca aja ya sama seperti tadi. Hak klinik apa? Boleh kerjasama dengan pihak lain ya, boleh menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum ya selama memenuhi aturan ya, bisa mempromosikan pelayanan kesehatan ya. Kemudian penyelenggara klinik wajib memasang nama dan klasifikasi kliniknya. Jadi harus dijelaskan kepada masyarakat ini klinik namanya klinik apa, kemudian klinik utama atau klinik pratama ya. Kemudian membuat pelaporan ke dinas kesehatan yang dilakukan selama 3 bulan sekali ya, dan memenuhi persyaratan yang tadi ada STR, SIP ya dan sebagainya. Kemudian ini tadi ya melakukan pelacakan melakukan akreditasi berkala minimal 3 tahun sekali untuk upaya peningkatan mutu. Kemudian juga ada audit medis internal dan maupun eksternal. Juga dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dilakukan oleh siapa? Oleh menteri, gubernur, dinas kesehatan setempat ya. Kemudian apabila ada kesalahan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin tenaga kesehatan dan atau pencabutan izin klinik. Ya, dari klinik juga sudah penjelasan tentang klinik juga sudah selesai. Kira-kira dari yang sudah saya jelaskan tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Ini dari tadi 34 ya, tidak nambah lagi 33 berarti ya, 33 mahasiswa yang hadir. Yang lainnya kemana? Tadi berapa Dek? 50 berapa? 43 dulu. 43. Berarti kurang berapa orang? 33. Kurang 10 orang ya. 10 orang siapa aja di absen enggak? Sudah di SS, Dok. Ya, nanti tak laporkan ke Pak Safil. Saya sampaikan ke Pak Safil yang apa? Kemudian nanti kalian silakan absen manual, tetap absen manual ya. Dari yang sudah saya sampaikan, adakah yang mau ditanyakan? Ini hanya pengetahuan secara umum ya tentang manajemen klinik dan puskesmas. Secara spesifik lagi ya, misalnya tentang lebih spesifik ilmu tentang manajemen klinik dan puskesmas biasanya ada pendidikannya lagi ya, ada magister administrasi rumah sakit atau ya biasanya masuk ke situ juga sih ya. Biasanya magister kesehatan ya yang pelajari tentang ini. Nah, kalau untuk level sebagai dokter umum, tadi kan dokter umum juga bisa sebagai sebagai ketua puskesmas, kepala puskesmas ya. Jadi paling nggak tahu tentang ilmu manajemen dasar ya, yang mana biasanya kan tadi sudah saya sampaikan kalau mau jadi kepala puskesmas juga punya ada pelatihannya lebih dulu gitu ya. Jadi minimal 2 tahun bekerja dan ada pelatihan seperti itu ya. Jadi ini untuk pengetahuan dulu aja, kamu sebelum koas itu paham oh ternyata di puskesmas itu ada manajemennya, ada yang bagian pelayanan kesehatan dan sebagainya ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Dokter. Tidak ada. Ini kelas B ya? Iya, Dok. Iya, kelas B sudah. Ya, kalau tidak ditanyakan, saya akhiri ya. Terima kasih. Nanti untuk share-nya, untuk slide-nya saya share ke yang apa? Siapa tadi yang WA saya? Yudis ya, Yudhistira. Saya share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.